apa yang mendadak terjadi padamu? Kau menghadapi masalah yang lebih besar dari yang sekarang. Masalahku lebih dari satu. Aku bisa terjebak. Ku telepon kau lagi nanti. Hei, Aku mau kau jalan jauh di depanku agar aku jauh dari selendangmu. Hei, halo. Kau yang di depan. Aku mengikutimu supaya bisa kujaga selendangku. Kau mengerti? Selendangmu yang punya masalah denganku. Dan kenapa kau selalu pakai selendang? Apa? Pertanyaan macam apa itu? Samir! Ada apa? Kau Samir, berteriak kenapa? cepat berikan chargermu. Aku harus mengisi baterainya. Cepat berikan. Kemarilah, ayo. Kenapa kau harus berteriak, Sristi? Tunggu sebentar. Aku mau dengar rekaman suara buku Rana, tapi ponselku kehabisan baterai. Jadi aku harus mengisinya dulu. Ya ampun, ayo hidup bateraiku. Tenang saja. Dengarkan saja rekaman suaranya setelah ponselmu terisi. Apa ini gambar dari catatan harian itu? Iya. Coba lihat. Lihat kondisi catatan harian ini. Semua fotonya sobek. Aku yakin ini karena Karan. Dia pasti merobek semua foto ini karena marah. Astaga. Ternyata perempuan itu benar-benar sangat licik. Dia memasukkan foto terbaiknya bersama Risap ke dalam catatan hariannya. Kau tidak akan percaya, Sristi. Saat Risap melihat catatan harian ini, kelihatannya dia sangat terkesan sekali. Aku tidak tahu kenapa semua orang suka sekali dengan Sherlyn. Aku tidak mengerti. Sama sekali tidak mengerti. Aku belum pernah lihat orang selicik itu di dalam hidupku. Pegang ini, akan kunyalakan ponselnya. Hah? Kita dengarkan. Jadi kau mengakui kalau Sherlyn dan Prithvi itu... Oh wah, kalau Sherlyn memang sudah cerita semuanya padamu, kenapa kau tanya padaku? Ini, kenapa tidak ada rekaman lagi? Kurasa tidak semuanya terekam. Baterainya pasti sudah habis saat kau sedang merekam pembicaraannya. Kau jangan sedih, Sristi. Kau ceritakan saja pada Karan dan juga Prita tentang pembicaraanmu dengan buku Rana. Mereka sudah tahu kalau aku curiga pada Sherlyn. Tapi rekaman pembicaraan itu jadi bukti yang kuat. Memang Prita selama ini percaya kepadaku. Tapi tidak semua perkataanku dia percaya. Apapun itu, ceritakan semuanya pada mereka. Entah di mana Karan sekarang. Aku juga tidak tahu di mana Prita. Aku tahu, Kak Prita pasti ada di kamar nenekmu. Sebaiknya kita ke sana. Kurasa kau benar. Ayo, bawa ponselmu. Ayo kita cepat cari mereka. Aku penasaran mereka ada di mana sekarang. Aksai, tunggu. Apa kau melihat Karan hari ini? Karan tidak di rumah. Dia pergi. Dia bilang ada urusan penting. Terima kasih. Oh, jadi kau kesini mau bertemu dengan Kritika? Iya, Bukankah kalian itu sering bertemu? aku kemarin memastikan tanggal pernikahan kami sudah ditentukan supaya rahasiaku tidak terbongkar. Aku bercanda. Tentu, sampai nanti ya. Sampai ketemu. Iya. Kenapa sikap Aksai agak aneh? Ada apa? Apa ada masalah? Entah kenapa, tapi ucapan Aksai itu sangat aneh bagiku. Tidak, dia itu hanya bercanda. Dia itu orang yang baik. Sudahlah, ayo. Ayo. Dokter, apa sudah selesai? Pemeriksaan sudah selesai, duduklah. Aku mau beritahu sesuatu. Dokter, lakukan aborsi secepatnya. Kehamilan ini membuatku sangat stres. Lakukan aborsi secepatnya agar aku bisa tenang. Dengar, Sherlyn, kau harus melahirkan bayi ini. Apa? Iya, tentu saja kau tidak punya pilihan lain. Apa dokter tidak waras? Kau pikir kau siapa bisa memutuskan itu? Kau seorang dokter. Lakukanlah tugasmu dengan benar. Pertama, kau ingin tahu siapa yang menemaniku ke sini, dan sekarang kau memaksakan keputusanmu padaku. Dunia sudah modern, dokter. Aku tidak perlu pendapat moral siapapun. Aku mohon, lakukanlah sesuatu. Terserah apa maumu. Apa kau memilih akan mati? Hah? Sherlyn, dengarkan aku baik-baik. Kau bisa menyelamatkan nyawamu hanya kalau kau mau mengerti perkataanku. Kalau kau ke dokter lain yang serakah, dia bisa saja melakukan aborsi untukmu. Tapi akan ada komplikasi, sehingga aborsi itu mungkin bisa menyebabkan kematianmu. Kau harus pikirkan itu lagi.
Karan, selfie sekali saja. Baiklah. Ayo. Kenapa mereka berdua kemari? Apa tujuan mereka? Kurasa Prita kemari untuk mengambil hasil cek Nenek Bani. Atau Prita yang punya masalah kesehatan. Demam atau sesuatu. Nah, kalau begitu, aku akan membuat ini menjadi masalah. Seharusnya Prita memberitahuku dulu tentang kesehatannya sebelum orang lain. Apa istimewanya Karan baginya? Prita itu adalah milikku dan dia harusnya tidak ada urusan apapun dengan Karan. Tapi dia mengajak Karan kemari. Dia lupa kalau aku ini adalah tunangannya. Aku tidak suka ini. Bhavna, Hai. aku ingin bertanya kepadamu tentang perkataanmu kepadaku saat itu. Astaga, kau Karan Lutra? Namaku Bhavna, aku penggemar beratmu. Terima kasih. Sudah, dengarkan aku dulu. Nanti saja kita bicarakan. Aku mau tanda tanganmu dan juga selfie. Tunggu, aku mau cari pulpennya dulu. Tunggu sebentar. Saat aku bersamamu, aku lupa kalau aku Karan Lutra. Orang-orang tergila-gila padaku. Mereka bisa senang hanya karena hal kecil, tidak sepertimu. Dengar, aku rasa kita sebaiknya fokus tujuan kita kemari. Jangan kemana-mana. Iya, aku tahu. Maksudmu kalau aku bicara dengannya, urusan kita akan tertunda. Urusan? Ada urusan apa mereka di sini? Benar sekali. Oh ya, Bhavna, mana bukunya? Iya, ini bukunya. Namamu Bhavna kan? Aku akan memberikan foto selfie dan juga tanda tanganku. Maksudku kau bisa berfoto bersamaku. Tapi sekarang ada orang yang tidak sabar. Jadi aku minta tolong beritahu padanya. Baiklah. Ya. Iya. Oh, Bhavna, kau bilang kepadaku kalau Sherlyn akan kemari bersama kekasihnya. Iya, dia ada di sini. Tapi aku tidak melihat kekasihnya. Dia itu sombong sekali. Hari ini juga cara bicaranya sangat kurang ajar padaku. Kami bertengkar sedikit. Kurasa dia sedang bersama Dr. Sima sekarang ini. Bahkan pasien lain sudah menunggu, tapi Dr. Sima memintaku menyuruhnya menunggu. Oh, baiklah. Terima kasih. Ayo. Karan, selfie dulu. Sudah, biarkan dia ambil foto. Karena dia sudah bantu kita. Sebentar saja. Ayo. Ayo. Tolong, kau minggir dulu. Kalau mereka lihat Sherlyn dengan dokter itu, berakhir sudah permainanku dengan Sherlyn. Kalau begitu, aku harus keluarkan Sherlyn dari tempat ini. Tapi bagaimana caraku keluar dari sini? Bhavna, sudah cukup. Kartu memorimu bisa penuh. Sampai bertemu lagi. Sekarang ganti baju, nanti aku jelaskan semuanya. Astaga, kalau Karan dan Prita melihatku di sini, aku akan terjebak. Dan kalau mereka lihat Sherlyn bersama dokter itu, kami berdua dalam masalah besar. Aku harus bagaimana sekarang? Pertama, aku harus temukan tempat sembunyi yang aman. Aku pasti bisa. Akan menghubungi Sherlyn dan memberitahunya kalau Karan dan juga Prita ada di rumah sakit ini. Benar. Tapi, di mana aku harus sembunyi sekarang? Pasti ini salah satu dari keluarga Sherlyn. Kurasa keluarganya khawatir. Dengar
mendengar, Sherlyn, Karan dan juga Prita ada di rumah sakit ini. Dan mereka bisa masuk ke ruangan dokter sewaktu-waktu. Dan kalau mereka tahu kau mengandung anakku, kita akan dalam masalah besar. Dan kau akan terbongkar. Dan aku juga terbongkar. Tamatlah kita sekarang. Sayang, kuharap aborsimu sudah selesai. Sudah selesaikan. Dan kalau belum, cepat selesaikan. Kalau kau masih dalam proses, suruh dokternya tetap tutup mulut. Dia tidak boleh katakan apapun pada Karan dan Prita. Kalau mereka datang menemuinya, dia tidak boleh katakan apapun pada mereka. Apa kau dengar aku, sayang? Dokter jangan sampai memberitahu segalanya. Kalau anak ini lahir, hancurlah kita. Kau mendengarku, Sherlyn? Berhati-hatilah. Kau mendengarku? Katakan sesuatu. Aku adalah Dokter Sima. Sekarang aku sadar kau yang memaksa Sherlyn melakukan aborsi, kan? Kau jahat sekali. Berhentilah mengancamnya. Dia akan menjadi seorang ibu. Kau mengerti? Dia tidak bisa membahayakan nyawanya demi kau. Kalau kau tidak berhenti mengancamnya, terpaksa aku akan menelpon polisi dan mengadukan semua kelakuanmu itu. Bu dokter, tolong jangan lakukan itu. Kau salah mengerti aku. Bukan itu maksudku. Tapi kau adalah orang yang harus bertanggung jawab. Apa kau tidak punya rasa kasihan? Kau mau bayi yang masih polos dibunuh sebelum lahir? Dengar dokter, kau sudah cukup bicara. Aku sudah cukup bersabar dari awal. Sekarang berikan saja ponsel itu pada Sherlyn. Sekarang Kenapa? juga. Kau mau terus menekannya? Aku tidak akan berikan ponselnya. Halo. Sial. Ada apa, dokter? Ada masalah? Perawat bilang kau ada di sini. Sudahlah, tadi ada yang menelpon ke ponselmu. Siapa dia? Aku tidak tahu, tapi siapapun dia menyakitimu. Aku berikan dia nasihatku. Kalau ada yang menekanmu, kau bisa beritahu aku, Sherlyn. Aku akan membantumu. Kau tidak usah khawatir. Kalau dia tetap memaksa, kau bisa mengadukannya ke polisi. Tidak usah ragu-ragu. Jangan, dokter. Dia bicara seolah-olah kau berbuat kriminal hanya karena mengandung. Dia beritahu namanya, dokter? Tidak, aku tidak sempat menanyakan namanya. Tapi siapapun dia itu bahaya untukmu. Kau harus berhati-hati, Sherlyn. Jangan takut, aku akan membantumu, oke? Iya, dokter. Halo, ada apa? Ada apa denganmu? Apa yang terjadi padaku? Tidak, maksudku, sepertinya terjadi sesuatu beberapa saat lalu. Ada apa? Aku baik-baik saja. Aku punya perasaan yang sangat kuat. Kalau tadi sepertinya kau itu... Memangnya menurutmu apa yang terjadi? Ya itu hanya sebuah perasaan. Perasaan? Aku rasa perasaan itu ada namanya. Tentu saja. Merasa cemburu. Cemburu. Cemburu? Kau kira... Ya ampun, aku tidak cemburu. Ya. Sama sekali tidak. Oh, benarkah Prita Aurora? Kau tidak cemburu padaku? Maksudku, saat si resepsionis itu, Bhavna, mendekatiku saat berfoto selfie. Kau tidak merasa cemburu? Sama sekali tidak. Karan Lutra, saat seorang gadis mendekatimu, aku merasa kasihan pada gadisnya. Dan aku tidak merasa cemburu. Oh, kau merasa kasihan. Benarkah saat dia bersandar ke pundakku dan berfoto selfie? Kau merasa cemburu, Prita Aurora? Aku bilang aku tidak cemburu. Kau bohong. Bagaimana bisa aku bohong? Kenapa kau tidak bisa mengerti? Sama sekali tidak berpengaruh bagiku. Tidak ada bedanya bagiku. Aku serius, kau mengerti? Apa kau merasakan sesuatu? Tidak. तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा। Kau merasakan sesuatu? Tidak. Mungkin mulai ada pengaruh dariku. Mungkin kau merasakan sesuatu. Siapa tahu, Prita Aurora.
Mungkin saja aku pria impianmu. Aku hanya belum muncul dalam mimpimu. Mungkin saja pikiranmu tidak memperbolehkan hatimu untuk tahu hal itu. Katakan Prita Aurora, kau merasakan sesuatu. Katakan. Kenapa kau terus bertanya kepadaku? Sudah aku bilang. Tidak. सांसों में बिखर जा मैं फकीर तेरे कुर्बत का तुझसे तू मांगू दे तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे Baiklah. Tidak ada bedanya bagimu saat aku mendekat padamu. Baiklah. Aku tidak ada perasaan apapun di antara kita berdua. Iya, kau benar. Ayo kita selesaikan. Sebentar ya. Halo, Sherlyn, dengar. Apa kau sudah tidak waras? Pastikan dulu kau itu bicara dengan siapa. Kau bicara apa dengan dokter sampai membuatnya kesal sekali? Kau diam dulu ya. Apa yang harus kuberitahu sekarang jauh lebih penting dari ocehanmu. Dengar baik-baik. Karan dan Prita ada di rumah sakit ini. Mereka akan ke ruangan dokter Sima untuk menanyainya. Dengarlah dan waspadalah. Sekarang, aku minta kau keluar dari sana. Atau mereka akan segera sampai sana. Kalau mereka sampai sana, suruh dokter itu untuk menutup mulutnya. Minta dia jangan katakan apapun pada Karan dan juga Prita. Apa kau mengerti? Tapi bagaimana caraku mencegah dokter itu? Bagaimana dia mau menuruti perintahku? Bagaimana caranya? Kau itu adalah wanita cerdas, sayang. Pura-pura jadi perempuan yang malang. Dan juga tersiksa di depannya. Beraktinglah jadi perempuan yang baik tapi tertekan. Lakukan apapun, menangis, sujud di depannya. Yang penting, kau minta dia jangan katakan apapun pada Karan dan juga Prita. Atau kalau tidak, habislah kita. Ini situasi hidup atau mati. Kau harus tangani situasi ini bagaimanapun juga. Apa kau mengerti? Aku mohon, mengertilah. Kalau mereka tahu kau mengandung anakku, tamatlah kita semua. Kita akan habis dan juga tamat. Kau mengerti? Katakan kau mengerti. Ini ruangan yang dikatakan perawat itu. Kita bertemu dengan Dokter Sima di ruangan ini. Karena Dokter Sima yang sebelumnya memeriksa Sherlyn. Berarti Sherlyn ada di dalam. Ayo. Tapi hati-hati ya. Dokter Sima adalah kepala bagian kebidanan. Tolong jaga temperamenmu dan jangan sampai bersikap tidak sopan kepadanya. Lagi pula rumah sakit ini punya peraturan dan tata tertib. Sudah selesai? Aku tahu itu semua. Ayo. Halo, Sherlyn? Ada apa? Sherlyn, apa mereka ke sana? Hah? Kuharap kau sembunyi. Halo, Sherlyn? Kau bisa dengar aku? Apa kau gila? Ini kan rumah sakit. Dokter Sima? Dokter Sima? Siapa lagi ini? Tolong jangan dibuka pintunya. Kenapa? Kau tahu siapa dia? Iya. Maksudku, aku rasa orang itu akan berusaha menghancurkan hidupku. Dia mau merusak reputasiku. Aku mohon dokter, jangan bukakan. Dokter Sima? Halo? Halo, Sherlyn. Apa kau sudah sembunyi, sayang? Jaga dirimu. Sembunyi dari mereka. Jangan sampai mereka melihatmu. Apa kau dengar aku, sayang? Nanti aku telepon ya.
Tapi... Hai dokter. Iya, ada perlu apa? Maaf ya, aku masih ada pasien di sini. Kalau kalian mau konsultasi, kalian harus tunggu di luar sebentar. Tidak dokter. Kami di sini bukan untuk konsultasi. Maksudku, dia masih sehat. Kami kemari untuk pasien yang lain. Kau tidak bisa masuk begitu saja ke ruanganku. Begini, aku sebenarnya... Maaf sayang. Aku terpaksa melakukan sesuatu padamu yang sebenarnya aku tidak melakukan. Sial. Sherlyn menutup teleponnya. Itu artinya pasti dia ada masalah. Aku yakin sekali kalau Sherlyn sekarang dalam masalah. Apa aku harus ke sana? Tidak. Aku tidak bisa lakukan itu. Aku tidak bisa ke sana. Bagaimana nanti kalau ada yang melihatku di sana? Bagaimana kalau Karan dan juga Prita melihatku di sana? Aku akan terbongkar. Sial. Aku harus bagaimana sekarang? Aku tidak bisa berpikir. Dia tersenyum. Apa yang dia rencanakan? Kalau kami tidak diizinkan masuk, berarti kami harus pergi. Bagus, akhirnya kalian mengerti juga. Tolong pergilah. Baiklah. Ayo pergi. Aduh, sakit sekali. Kau menginjak kakiku. Hei, Apa yang kau lakukan? tapi kau yang bicara tidak sopan. Tapi kan aku sudah bilang maaf. Apa kau sengaja melakukan itu? Aku bilang aku minta maaf. Kau tidak bilang minta maaf? Aku sudah bilang, aku minta maaf padanya, iya kan? Tidak, aku tidak dengar kau minta maaf. Tuh kan benar. Tidak. Sudahlah. Ayo kita pergi. Aduh, apa lagi yang kau lakukan? Kau harus menyuruh kami masuk. Tunggu. Kau mau pergi kemana? Dokter, kau bilang sedang menangani seorang pasien, tapi tidak ada orang di sini. Kemana dia? Tidak. Ini di luar kemampuan Sherlyn untuk menangani situasi ini. Aku harus lakukan sesuatu. Kalau Sherlyn sampai ketahuan, itu berarti aku pun pasti akan ketahuan. Habislah aku. Sebelum keadaan di luar kendali, aku harus lakukan apapun untuk menangani semua ini. Kalau begitu, aku harus ke sana sebelum Karan dan Prita sampai. Kita harus cek semuanya. Hei, apa yang kau lakukan? Kau tidak bisa masuk begitu saja mencari seseorang. Kau ada di rumah sakit, kau harus patuhi peraturan. Apa kau tidak tahu cara bersikap layak di tempat umum? Dokter, tenanglah. Apa aku mengizinkanmu untuk masuk? Aku minta izinmu, tapi kau tidak mengizinkan kami. Aku terpaksa lakukan ini. Aku tidak memberi izin karena aku tidak mau kau masuk ruanganku. Tapi aku mau masuk untuk lihat siapa pasienmu. Aku hanya ingin lihat pasienmu saja, hanya itu. Astaga, kenapa kau ini sulit sekali? Aku tidak izinkan kau masuk ruanganku. Ya Tuhan, tolong selamatkan aku kali ini. Mulai sekarang, akan kutangani semua sendiri. Aku tidak akan menyulitkanmu lagi, aku janji. Karan dan Prita mengejarku. Kenapa mereka mengikuti aku terus? Kalau begini, kemana aku akan pergi? Oh tidak, Prita ke arah sini. Apa yang akan dilakukan dokter itu? Kenapa dia tidak berusaha mencegah mereka? Kalau aku tidak pergi dari sini, aku akan ketahuan. Dan kalau Prita menggeser pintu ini,
aku juga akan ketahuan. Aku harus bagaimana? Kenapa kau lama sekali, Prita? Kita tidak punya banyak waktu lagi. Kenapa jalanmu jadi pelan seperti itu? Ayo cepat, temukan dia. Cepat. Ayo cari dia. Tunggu. Kemarilah. Sebentar. Halo, petugas. Cepat kemari. Kau mau kemana? Sekarang kau sudah menggeledah ruanganku. Kau sudah puas? Kau temukan sesuatu? Dokter, cobalah mengerti. Kami 100% yakin kalau Sherlyn ada di sini. Dari mana mereka tahu aku di sini? Aku belum tahu siapa namamu. Prita, Dokter Prita Aurora. Aku bicara padanya. Tapi kau tidak mengakui kalau dia ada di sini. Mungkin karena kau curiga pada kami kalau kami berdua di sini untuk menyakiti pasienmu, Sherlyn. Tuan Lutra, tolong pergi dari sini. Atau media akan tahu bahwa pemain kriket terkenal Karan Lutra harus diusir dari ruangan dokter. Kau dengar? Maaf, dokter. Tapi apa begitu caramu bicara pada seseorang? Setidaknya lihat dengan siapa kau bicara. Dia kan Karan Lutra, dia orang terpandang dengan reputasi baik. Dia bukan berandalan yang sekedar melampiaskan marahnya di sini. Ada alasannya kenapa dia melakukan hal ini. Kami sudah katakan sebelumnya, kami hanya ingin minta izinmu untuk melihat wajah pasiennya. Dan kami hanya ingin memastikan saja. Kalau tidak salah, bukankah namanya Sherlyn? Kau bilang namanya Sherlyn? Ah, benar. Meski sebenarnya Sherlyn terlihat baik bagimu, dia itu perempuan yang sangat licik. Dia sudah bertunangan dengan kakaknya, Risab Lutra. Tapi dia mengandung anak dari pria lain. Dia merahasiakan fakta itu dari semua orang. Dokter, tolong pikirkan hal ini. Dia mau menikahi Risab, tapi selain itu, dia tetap berencana melanjutkan hubungan gelapnya. Dokter, kami tahu kekasihnya. Kau pasti bertemu dengannya hari ini. Maksudku, rumah sakitmu pasti punya peraturan bahwa wanita hamil harus datang bersama suaminya. Oh ya, dokter. Apa kau pernah melihat pria ini? Apa kau bertemu dengannya? Tolong, dokter. Aku mohon beritahu kami, dokter. Ini penting sekali. Dengar, kau wanita terpelajar. Betul Apakah kan? tidak mengerti apapun? Apa salahnya seseorang melakukan aborsi? Aku melakukan ini untuk membantu Sherlyn. Apa perbuatanku salah? Apa kau sudah gila, ha? Kau sudah buta? Dasar, pergi sana. Hei, tunggu dulu. Karan Lutra yang menyuruhmu kemari untuk mendorongku, kan? Katakan yang sebenarnya. Kau kenal pemain kriket itu, Karan Lutra? Pergilah. Gila kamu. Apa katamu? Hah? Tidak, Prithvi. Aku tidak punya cukup waktu. Kau dengar. Temui aku di luar rumah sakit. Akan kuberi kau pelajaran. Sementara ini, kau tonton saja kriket. Ayo, pergilah. Dokter, cobalah pahami Risab adalah orang yang baik. Tapi perempuan itu mengkhianatinya dan dia mencintai Sherlyn, tapi Sherlyn malah membohonginya. Kalau sampai hidup Risab berantakan, maka kau dan Sherlyn akan sama bersalahnya. Karena kau sudah tahu kebenarannya. Maka hal itu salah, dokter. Cobalah untuk mengerti. Dokter, kami sangat butuh bantuanmu. Dan ini menyangkut hidup seseorang. Seluruh keluarganya bisa berantakan. Tolong dokter, cobalah mengerti. Kami sangat butuh bantuan dokter. Karena ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tolong dokter. Sial. Kuharap mereka tidak dengar keributan itu. Sepertinya ada yang aneh.
Aku melihat ada orang di luar. Siapa dia? Apa Tuan Karan sudah pergi? Kenapa Karan mendadak pergi? Oh tidak. Kuharap dia tidak melihat Prithvi. Ya ampun. Tidak. Itu tidak mungkin. Prithvi pintar. Dia tahu Karan dan Prita ada di rumah sakit. Dia pasti waspada. Kalau kau membantuku, kami bisa membongkar kebohongan Sherlyn di depan semua orang. Dokter, tolong ceritakan tentang pasienmu ini. Kenapa dia datang kemari, dokter? Tolong, dokter. Ya ampun, di mana Prithvi? Dia pasti tahu aku dalam masalah. Kenapa dia tidak melakukan apa-apa? Untunglah. Kau? Ya, ini aku. Aku tahu aku melihatmu di sini. Aku melihatmu ada di rumah sakit ini. Kau datang bersama Sherlyn, kan? Apa? Jangan pura-pura. Kenapa kau kelihatan terkejut? Kau harus jawab pertanyaanku. Kau kemari bersama dengan Sherlyn, kan? Jawab! Aku sudah ceritakan semuanya, dokter. Kau tahu yang sebenarnya. Kau tahu semuanya detailnya. Kau tahu orang dan keluarganya yang selama ini dia hianati. Apa kau tidak mau membantuku? Aku mohon, dokter, meskipun sudah tahu semuanya, apa kau tetap biarkan wanita itu mengkhianati seseorang dan membohongi keluarganya? Prita, dengar. Kau seorang dokter. Kau tahu kita punya kewajiban terhadap pasien kita. Kita dilarang membuka informasi soal pasien. Rumah sakit ini punya kebijakan. Informasi tentang pasien bersifat rahasia. Kau tahu itu, kan? Dan lagi, itu masalah keluarga. Aku tidak ada urusan. Pasienku mungkin saja berselingkuh dengan orang lain, tapi aku tidak bisa membohonginya. Tidak, aku mohon, tolong jangan paksa aku untuk itu. Dokter, aku mohon. Kau tidak mengerti maksudku. Aku mengerti maksudmu. Cobalah mengerti maksudku. Orang menganggapmu dalam posisi yang sangat terhormat karena kau tidak hanya menyelamatkan hidup orang, tapi juga punya peran untuk menghadirkan hidup ke dunia ini. Jadi tolong katakan, siapa lagi yang bisa mengerti makna hidup seseorang melebihi aku? Dengan membantu perempuan itu, kau justru membantunya untuk mengacaukan kebahagiaan sebuah keluarga. Dan kau membantunya untuk merenggut kebahagiaan keluarga itu.
Dokter, Risab Lutra bertunangan dengannya. Tapi kita bisa batalkan pernikahan mereka jika kita tunjukkan bukti yang memberatkan Sherlyn pada keluarga Risab. Dokter, aku tidak punya buktinya. Tapi kau punya. Kumohon jika kau membantuku, kita bisa batalkan pernikahannya. Tolong berikan aku buktinya agar bisa menyelamatkan keluarga Risab dari masalah yang lebih besar lagi. Dengar Prita, aku juga seorang wanita. Aku mengerti apa yang kau alami. Dan aku juga bisa membayangkannya betapa keluarga pria itu akan berantakan jika ini perempuan yang sama dengan yang konsultasi padaku. Astaga, nada bicara dokter ini berubah. Aku harus bagaimana? Apa aku harus ke sana dan mencegahnya berkata apapun pada Prita? Tidak. Aku tidak mau kena masalah lagi. Tapi aku harus apa? Prithvi tidak di sini saat aku membutuhkannya. Tapi seperti sudah kubilang, aku tidak bisa memberikan informasi pasien pada siapapun. Aku tidak bisa katakan apapun padamu. Aku rasa dia ingin sekali membantuku, tapi sayangnya dia terikat dengan peraturan. Aku mengerti, dokter. Aku tahu ada beberapa peraturan dalam profesi ini. Kau tidak boleh memberikan informasi pasien kepada siapapun. Tapi tolonglah, seorang dokter bisa membicarakan kasus seorang pasien dengan dokter lain. Aku juga seorang dokter. Kau bisa membicarakan kasus ini denganku. Kau juga bisa ceritakan detail kasusnya. Jadi aku bisa berikan saran tentang kasus ini. Benar bukan? Dengan begitu, kau tidak melanggar peraturan apapun. Iya, kurasa kau memang benar. Kau jangan bohong padaku. Jangan coba untuk menipuku. Sebaiknya kau jawab pertanyaanku ini. Apa Sherlyn alasanmu ada di sini? Lepaskan. Aku bilang lepaskan kerahku. Aku rasa kau lupa kalau kau ada di rumah sakit. Kau bukan ada di rumahmu. Tidak ada pesta di sini. Kau tidak bisa membuat keributan. Aku tidak akan toleransi sikapmu. Jadi, aku mohon. Kau jaga sikapmu di rumah sakit ini. Lepaskan kerahku sekarang. Tidak akan kulepas kerahmu. Kau mau apa? Ayo! Oh, akan kubuat kau menanggung atas sikapmu ini. Akan kubuat kau dipenjara karena menyerangku di rumah sakit. Dan aku akan menghubungi polisi sekarang juga. Dan apa kau tahu, polisi pasti akan menghajarmu habis-habisan. Oh, begitu? Benarkah? Hei, kau sedang apa? Aku membantumu. Aku akan hubungi polisi. Tunggu dan lihat saja bagaimana aku membuat masalah. Oh tidak, dia menghubungi polisi. Jika polisi datang, mereka akan tahu tentang catatan kriminalku. Dan aku pasti akan terbongkar saat ini juga. Dan masa laluku, belum ada orang yang tahu. Tapi polisi pasti akan membuka semua perbuatan salahku. Tidak, aku tak akan biarkan itu terjadi. Aku harus menghentikan Karan, apapun caranya. Apa yang kau lakukan? Dengar, Karan. Tidak ada gunanya berkelahi. Aku tidak mau berkelahi denganmu. Berkelahi itu tidak ada gunanya. Tidak ada. Lupakan masalah kita ini. Pikirkan keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi. Coba kau bayangkan betapa kecewanya mereka jika mereka tahu kita berkelahi. Aku sangat mengkhawatirkan satu orang saja. Pritaku. Diam kau! Jangan berani sebut nama Prita lagi. Jangan lupa, kita membicarakan tentang Sherlyn, bukan tentang Prita. Kamu ngerti? Jadi aku minta, jawab saja pertanyaanku. Hanya itu. Aku... Apa? Ada apa? Lihat wajahmu. Kau masih terlihat terkejut karena kau melihatku di sini. Jadi jangan coba membohongiku. Kau kira kau bisa membohongiku? Kau bisa membohongi semua orang. Tapi kau harus ingat, kecuali aku. Aku tahu kenapa kau datang ke rumah sakit. Dengarkan aku baik-baik dan jawab pertanyaanku. Iya atau tidak? Alasanmu kemari karena Sherlyn atau bukan? Katakan. Ayo. Aku tahu kau manusia yang hina. Aku paham itu. Kau sudah tahu. Ku beritahu satu hal. Kau kira kami tidak tahu kau kesini dengan Sherlyn? Kami juga tahu alasannya. Kalian berdua itu datang ke sini untuk menemui
dokter kandungan karena aku tahu Sherlyn sedang hamil. Kau berusaha menakutiku. Aku tahu cara menghadapimu. Aku tidak mengerti kenapa kau begitu konyol. Bagaimana bisa kau tanyakan sesuatu sekonyol itu? Aku dan Sherlyn itu. Untuk apa aku kemarin dengan Sherlyn? Kami tidak punya hubungan apapun. Dan aku bahkan tidak tahu dia ada di rumah sakit ini. Atau kalau dia ada janji bertemu dengan dokter. Aku tidak ada urusan dengan itu. Untuk apa aku datang bersamanya? Dan kalau dia mau bertemu dokter, untuk apa dia datang denganku? Dia pasti datang dengan kakakmu Risap. Lalu untuk apa dia datang denganku? Akan ku beritahu kenapa. Dengarkan, itu karena Sherlyn mengandung anakmu. Cukup! Aku sudah muak dengan semua omong kosongmu itu. Hentikan sekarang juga. Kau selalu menuduhku tanpa alasan. Kau gila, kau sudah terbiasa selalu curiga padaku. Kau mau buktikan ke semua orang kalau kau itu adalah pahlawan. Tapi sayangnya, kau tidak lebih dari seorang pecundang. Seorang pecundang. Kali ini kau tidak akan lolos. Tidak ada cara lain. Kau tahu kenapa? Karena kehamilan adalah bukti yang kuat. Bisa membuktikan semuanya. Aku tahu apa yang harus dibuktikan dan bagaimana caranya. Persiapkan dirimu, Prithvi, karena akan kubongkar dirimu sebenarnya di depan semuanya. Ikut aku. Lepaskan tanganku. Ku bilang ikut aku. Ayo. Ku bilang lepaskan Hari tanganku ini sekarang akan juga. kubongkar siapa kau sebenarnya. Aku sudah muak denganmu. Kalau kesabaranku sampai hilang. Ini hanya permulaan saja. Masih ada banyak lagi. Ikut aku. Ayo. Lepas. Dengar dokter, tolong katakan kepada aku. Iya benar, nama pasienku Sherlyn.